Kemuliaan Tuhan di mana ketika suamiku selingkuh? Kemuliaan Tuhan di mana ketika orang tuaku bercerai? Kemuliaan Tuhan di mana kenapa aku gagal dalam urusan yang ini? Saudara-saudaraku terkasih, saya senang sekali karena pada hari ini ada dua kelompok kepemudaan. Orang-orang muda yang saya lihat ini adalah orang-orang muda yang sangat sulit saya temukan dalam seminar-seminar kitab suci saya. Dalam kegiatan-kegiatan rohani yang selalu diadakan oleh paroki, oleh kuskupan, oleh dekenat. Mereka hilang entah kemana. Saudara-saudaraku yang terkasih. Siapa yang tadi pagi sudah ke gereja, tunjuk tangan. Jujur li, tadi pagi sudah ke gereja bukannya misa online. Saya tahulah jawabannya. Saudara-saudara, akhir-akhir ini pastor-pastor paroki memang cukup kesulitan mengajak kembali, membawa pulang orang-orang muda yang masih sehat, gagah perkasa untuk kembali misa di gereja. I don't know what is the reason why. Padahal saudara-saudaraku yang terkasih, sejak 2000 tahun yang lalu hari Minggu pagi harusnya menjadi sebuah hari yang spesial buat setiap orang beriman. Minggu yang berbeda dari minggu-minggu hari-hari biasanya. Karena di situ betul-betul rahmat bekerja, rahmat luar biasa diberikan oleh Tuhan kepada kita secara gratis. Seperti orang ngantri bensin, yang bensinnya mahal naik harganya, orang mau ngantri-ngantri, lihat dompetnya aduh ngisinya penuh atau setengah ya. Tapi hari Minggu Tuhan mau memberikan kucuran rahmatnya kepada kita. Tinggal kita ke gereja, buka hati kita, rahmat tercurah. Tapi sayangnya berkat luar biasa itu dianggap sepele. Dianggap ya gampang lah, nantilah, besok lah. Hari ini misalnya saudara-saudara betul-betul bacaan-bacaan yang dipilihkan oleh gereja menjawab luar biasa. Bagi kita yang seringkali bingung dengan profesi-profesi kita, dengan kesulitan-kesulitan kita, dengan kegagalan-kegagalan kita, sakit penyakit kita, problem-problem kita yang menumpuk. Kita seringkali bertanya, Tuhan kenapa aku gagal? Tuhan kenapa aku jatuh dan jatuh lagi? Tuhan kenapa aku gak bisa seperti orang lain? Tuhan kenapa aku sakit? Di kolom komen di live chat YouTube itu banyak sekali orang-orang yang minta didoakan. Minta keturunan, minta kedamaian keluarganya, minta masalah demi masalahnya dipecahkan satu persatu. Saya yakin mereka semua bertanya, Tuhan kenapa belum juga doa-doa saya dikabulkan? Kalau Anda ke gereja betul-betul menyimak bacaan-bacaannya. Misalnya bacaan pertama diambil dari nubuat Yesaya bab 49 ayat 3. Ini yang saya minta nih anak-anak muda maupun yang sudah senior untuk menghafal betul-betul. Firman Tuhan kepada bangsa Israel, firman Tuhan yang juga ditujukan buat kita, yang seringkali kita tidak mengerti jalan kehidupan kita. Kita tidak bisa memaknai kegagalan, kekalahan, kejatuhan. Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan tega? Kenapa Tuhan gak adil? Kenapa Tuhan kok jauh dari saya? Padahal kitanya yang sedang menjauh dari Tuhan. Tuhan berfirman, Yesaya 49 ayat 3. Olehmu aku akan menghadirkan keagunganku. Olehmu aku akan menyatakan kemuliaanku. Tuhan berkata seperti itu kepada kita semua, kepada bangsa Israel, kepada semua orang yang percaya kepadanya. Coba simak baik-baik kata-kata Allah ini. Mungkin ini kata-kata yang selama ini Anda cari-cari. Olehmu, oleh saya, oleh kita semua. Tuhan akan menyatakan keagungannya. Artinya apa? Artinya Tuhan sedang punya rencana besar buat kita. Untuk menyatakan kemuliaannya.
Kalau melihat kemuliaan Tuhan ketika kita berhasil, ketika karir kita mulus, ketika gaji kita naik, ketika kita prestasi demi prestasi gampang banget. Gak usah diajarin. Mulialah Tuhan. Tapi apakah kita dengan mudah melihat kemuliaan Tuhan di mana ketika suamiku selingkuh? Kemuliaan Tuhan di mana ketika orang tuaku bercerai? Kemuliaan Tuhan di mana kenapa aku gagal dalam urusan yang ini? Kemuliaan Tuhan di mana aku sudah mencari pekerjaan kantor demi kantor, CV demi CV sudah disebar. Enggak ada satupun yang mendatangkan jawaban positif. Banyak orang bertanya, Tuhan kenapa? Dijawab oleh Yesaya 49 ayat 3. Tenang anakku, aku akan menyatakan kemuliaanku melalui dirimu. Melalui sakit penyakitmu, melalui kegagalanmu, melalui kehancuranmu, termasuk juga. Saudara-saudaraku yang terkasih, baptis. Banyak orang Katolik sukanya baptis, lalu udah. Yang penting di KTP ada tulisan Katolik. Supaya nggak dibilang ateis, nggak beragama, apalagi komunis. Dibaptis lalu selesai. Tapi dari bacaan Injil saudara-saudaraku betul-betul membuka mata kita. Bacaan Injil diambil dari Yohanes, Injil Yohanes bab 1 ayat 29 sampai 34. Injil Yohanes bab 1 berbicara tentang 4 hari pertama awal karya Tuhan Yesus. Di situ Tuhan Yesus tidak berbuat sesuatu apapun. Karya-karyanya belum. Apakah Anda tahu Injil Yohanes di bab 1? Hari pertama Yohanes tampil di padang gurun untuk membaptis banyak orang. Dan dia didatangi oleh orang Farisi, para imam, ahli Taurat. Mereka berbondong-bondong katanya kepo. Siapa engkau? Apakah engkau Mesias? Yohanes menjawab bukan. Kalau engkau bukan Mesias siapakah engkau? Apakah engkau Elia? Bukan. Lalu kenapa engkau membaptis? Yohanes dengan jujur berkata, aku hanya orang yang berseru-seru di padang gurun untuk menyiapkan jalan bagi Tuhan. Itu hari pertama. Secara luar biasa dalam perikop selanjutnya, keesokan harinya, tiba-tiba Yesus tampil di depan Yohanes. Langsung tidak menunggu-nunggu lagi Yohanes langsung berseru. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes memberikan sebuah kesaksian tentang siapa Yesus. Dari apa yang dia lihat, dari apa yang dia dengar, dari apa yang dia alami. Dia juga berkata, dia inilah anak Allah. Itu Yohanes saudara-saudara. Memberi kesaksian. Bukan cuma sekedar baptis lalu selesai, tapi memberi kesaksian. Tapi ternyata uniknya Injil Yohanes tidak berhenti sampai di situ. Dikatakan hari yang ketiga, pada keesokan harinya, Yohanes membawa 2 orang muridnya untuk datang pada Yesus. Yohanes menunjukkan inilah Yesus. Lalu 2 murid itu mengikuti Tuhan Yesus. Mereka bertanya, di manakah engkau tinggal? Hebatnya Tuhan Yesus mengajak 2 murid Yohanes, ikutlah aku, lihatlah di mana aku tinggal. Lalu sejak hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan Yesus. Salah satu dari murid itu bernama Andreas. Murid pertama yang dipanggil oleh Yesus. Lalu yang terjadi, Andreas datang mencari saudaranya bernama Simon Petrus. Kami telah menemukan Mesias. Mari lihatlah. Andreas memberi kesaksian kepada Simon Petrus tentang siapa Yesus. Dan membawa Simon Petrus kepada Yesus. Luar biasanya begitu melihat Simon Petrus. Yesus langsung berkata, engkaulah Simon yang aku sebut Kefas, si batu karang. Ikut Yesus. Jadi orang Katolik bukan soal KTP. Tapi bagaimana pengalaman real nyata hidup bersama Yesus. Tapi juga enggak selesai sampai di situ. Keesokan harinya, hari yang keempat. Yesus berjalan lagi mencari seorang murid lagi bernama Filipus. Ikutlah aku.
Lalu hebatnya Filipus lagi-lagi mencari temannya yang bernama Nathanael. Kami telah menemukan Mesias, mari lihatlah. Dan begitu Yesus melihat Nathanael, orang yang dibawa oleh Filipus, Yesus berkata, engkaulah Nathanael, orang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan dalam dirimu. Saudara-saudara, apa yang mau dikatakan dengan kata-kata yang diulang keesokan harinya, keesokan harinya, keesokan harinya, keesokan harinya? Artinya menjadi saksi Tuhan Yesus, artinya every day, every second, every moment of our life. Bukan cuma hari Minggu doang, bukan cuma ketika di gereja doang, bukan ketika kita lagi sukses doang memuji-muji Tuhan, menjadi saksi Tuhan. Setiap hari dengan segala lika-liku problematikanya. Dan apakah Anda tahu efeknya luar biasa? Yohanes bab 2, pada hari yang ketiga ada perkawinan di Kana. Kalau Yohanes bab 1, 4 hari pertama Yesus tampil. Ditambah pada hari ketiga ada perkawinan di Kana. Coba silakan hitung, 4 tambah 3 sama dengan 7. Every day. Dan betul-betul kalau kita bertekun menjadi saksinya, terjadilah mukjizat, air berubah menjadi anggur. Jadi kalau Anda bertanya gimana supaya doa-doa saya dikabulkan, bagaimana supaya Tuhan mendengar doa-doa saya, bagaimana supaya Tuhan bisa menyatakan kemuliaannya. Be his witness. Jadilah saksinya. Tapi sayangnya yang namanya jadi saksi kan gak gampang. Saya udah 3 kali, 4 kali bahkan dipanggil jadi saksi ahli di pengadilan. Saya harus bersaksi dengan jujur. Saudara-saudara, dalam zaman Yesus, sebetulnya mudah buat Yesus berkata, akulah Allah, akulah Tuhan, sembahlah aku. Gampang. Yesus gak usah berbohong, ya dia sendiri Allah. Tetapi kesaksian macam itu tidak akan didengar oleh orang lain. Karena yang dipentingkan oleh orang-orang zaman itu adalah bagaimana kesaksian orang tentang Yesus. Makanya Yesus memilih murid-muridnya. Makanya Yesus mengutus murid-muridnya untuk menjadi saksi bagi dirinya sampai ke ujung dunia. Di sini ada 100 orang yang sangat potensial untuk bisa memberikan kesaksian. Apalagi yang di rumah ribuan orang, kita semua punya potensi. Orang yang gak punya tangan, gak punya kaki aja bisa bersaksi kok tentang hebatnya Tuhan untuk hidupnya. Apalagi kita dengan segala kelengkapan, kesehatan, kesempurnaan kita. Dengan berkat-berkat yang mengalir dalam kehidupan kita. Seringkali termasuk penyakit para imam juga. Kalau disuruh memberi kesaksian, para pewarta. Kesaksiannya itu lagi. Ya apa enggak? Romo, bingung Romo. Mau sharing apa lagi? Kayaknya udah diomongin. Mazmur yang Anda dengar tadi pagi dalam misa. Mengatakan sesuatu yang luar biasa lagi. Tuhan selalu memberikan nyanyian baru dalam mulutku. Untuk mewartakan kemuliaannya. Artinya Tuhan selalu punya 1001 cara. Enggak kurang-kurang kok. Supaya kita bisa menjadi saksinya. Saksi yang jujur, saksi yang hidup, saksi yang betul-betul bisa membawa orang. Supaya seluruh muka bumi bertekuk lutut dan mengaku Yesus adalah Tuhan. Saudara-saudaraku, ada sebuah lagu yang akhir-akhir ini seliweran di TikTok. Begitu saya dengerin kok, waduh, lagu itu boleh juga, nyes-nyes juga di hati saya. Karena betul-betul menjawab bagaimana Tuhan dengan cara-caranya memberikan kekuatan bagi kita orang-orang yang dibaptis. Untuk bisa menjadi saksinya. Judulnya, Waktu yang Tepat. Tak selalu Tuhan menjawab doa. Namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat.